Saudara, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta masih akan berlangsung hingga 4 Juni mendatang. Meski belum berakhir, sejumlah tempat di ibu kota terlihat ramai, salah satunya di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa hari terakhir, aktivitas di Pasar Hewan Jatinegara kembali ramai. Aktivitas jual beli menggeliat. Sayangnya, beberapa pedagang dan pembeli justru mengabaikan aturan protokol kesehatan mencegah penyebaran virus corona. Selain berkerumun, sejumlah warga juga tidak memakai masker selama beraktivitas di tempat ini. Perkembangan terkini di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Diana Valencia di sana. Tadi sebelumnya rekan kami Feni Sinuraya ada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diana, jika di Pasar Hewan di Jakarta Timur di Jatinegara ini bagaimana? Banyak pengunjung di Pasar Hewan Jatinegara yang kabarnya tidak juga mengindahkan protokol kesehatan di sana. Ya Radi, sebenarnya memang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Pasar Tanah Abang. Jadi situasinya di sini juga cukup ramai dan memang terlihat di layar kaca Anda dan di belakang saya ini kondisinya ramai, cenderung padat. Dan kalau bicara soal protokol kesehatan sendiri memang bisa dikatakan cukup longgar ataupun cukup abai begitu. Karena kalau boleh saya rincikan, terciptanya kerumunan, kemudian cukup banyak masyarakat yang masih belum menggunakan masker. Entah itu tidak menggunakan masker sama sekali, ataupun mereka yang hanya menggantungkan masker tanpa menggunakannya dengan baik dan benar. Seperti misalnya bagian hidung dan juga bagian mulut mereka tidak tertutup. Nah, karena banyaknya pengunjung yang datang, kemudian kita lihat sendiri juga di layar kaca bahwa jalanan ataupun tempat orang berjalan itu tidak cukup besar, yakni hanya sekitar mungkin 3 sampai dengan 4 meter. Itu yang menyebabkan kerumunan menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Jadi orang yang berjalan di sini mau tidak mau harus berdesakan, bahu antar bahu bertemu satu sama lain. Sebenarnya ini yang menjadi menarik, Radi, karena di bulan Juni mendatang sebenarnya kalau kita bersandar pada pernyataan dari Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Indonesia, menyebutkan bahwa pasar tradisional jadi salah satu sektor usaha ataupun industri yang akan dibuka pada fase pertama apabila tatanan normal baru atau yang biasa disebut sebagai new normal itu akan diterapkan. Lalu sebenarnya bagaimana sih tanggapan dari pedagang yang ada di sini soal tatanan normal baru tersebut? Kemudian apakah sudah ada turunan mekanisme yang diimbau kepada para petugas di sini soal mekanisme jual beli apabila new normal akan diterapkan? Oleh karena saya akan mengajak Anda berdekat begitu. Kemudian kan saya akan mencoba bertanya, ini sebenarnya cukup ramai tapi kita mencoba untuk tetap menjaga jarak begitu. Selamat siang, Mas. Izin boleh agak di sini biar kita menghindar dari kerumunan sedikit. Mas, boleh tahu namanya siapa? Kemudian ini terlihat menjual ikan hias. Sudah berapa lama, Mas, berjualan di sini, Mas? Saya Ega nih, Mbak. Udah jualan ikan hias di sini udah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun. Mas, ini kan nanti di Juni mendatang, minggu pertama Juni mendatang, itu rencananya akan ada tatanan normal baru yang artinya pasar tradisional boleh dibuka kembali. Kalau Mas sendiri melihatnya bolehnya lagi beroperasi pasar tradisional ini seperti apa, Mas? Pendapat dari Mas Ega sendiri? Ya kalau saya pribadi ya turut senang ya. Soalnya kita udah terlalu lama juga nih. Udah berbulan-bulan untuk di rumah aja gitu, terkekang untuk beraktivitas gitu. Dengan adanya new normal ya kita sangat senang, sangat terbantu agar perekonomian kami di rumah pun berjalan seperti itu, Mas. Mas, benar sekali itu tetap produktif, tapi kalau new normal kan memang tetap produktif, tapi juga patuh protokol kesehatan. Tapi kalau Mas sendiri melihatnya nih kan Mas beraktivitas di pasar tradisional, sulit gak sih Mas menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan jual beli? Karena tadi saya lihat juga cukup sulit buat orang ngantri atau mengingatkan orang untuk pakai masker begitu. Kalau untuk masker sendiri kita pasti ingatkan, salah satunya itu yang wajib kita harus jalanin juga untuk siap pembelinya. Untuk yang banyak pun kita harus tetap antri juga, nggak kita layanin bersama-sama gitu, nggak berbarengan. Jadi tetap kita jalanin prosedur yang pemerintah lakuin juga, yang terapin. Jadi tetap new normal ini ya sangat terbantu buat kami semua yang ada di pasar ini. Gitu. Mas, sudah ada belum sih Mas imbauan soal mekanisme baru terkait nanti penerapan new normal ini? Apakah nanti harus ada aturan-aturan baru atau sampai sekarang belum ada informasi atau seperti apa sih Mas Ega? Ya, kalau saya yang dengar dari informasi di media, saya udah mendengar tentang new normal nih. Untuk yang secara langsung imbauan dari pemerintah terjun ke pasar pun belum ada sampai hari ini. Tapi untuk wacananya pun kami udah dengar dari beberapa hari ke belakang dan itu sangat kita respon positif gitu. Mas, ini terakhir ya Mas ya, ini kan kita tahu bahwa pasar ini banyak banget Mas orang yang datang lalu lalang. Tapi di sini sudah ada rapid test gratis belum sih Mas yang dilakukan ataupun diberikan kepada para pedagang di sini? Karena banyaknya orang yang datang, hilir mudik begitu Mas Ega. Ya. Untuk rapid test sendiri mungkin saya belum tahu pastinya tentang rapid test yang sudah dilakuin di sini ya Mbak ya. Tapi kalau untuk kita per kampung sendiri sih sudah ada
gitu loh. Oh, tapi untuk khusus pasar sendiri kita belum tahu juga. Gitu. Nanti izin konfirmasi berarti di pasar ini kalau untuk pedagang belum ada yang khusus untuk pedagang rapid test belum dilakukan? Belum ada untuk rapid test khusus pedagang, tapi kalau untuk setiap RT-nya pasti ada. Terima kasih Mas Ega atas waktunya, selamat beraktivitas kembali, semoga tetap sehat terus. Terima kasih Mas Ega. Nah itu tadi Radi, sebenarnya ini kembali cukup ramai tapi kami mencoba untuk menghindari kerumunan dan situasinya memang sangat ramai, kemudian pedagang respon soal tatanan normal baru ini sebenarnya cukup senang karena mereka bisa produktif ataupun artinya bisa mendapatkan penghasilan seperti biasa lagi. Tapi tentunya ini yang menarik Radi dan perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Kita tahu pasar tradisional itu jadi salah satu tempat yang sulit untuk bisa menerapkan protokol kesehatan secara sempurna atau minimal mendekati sempurna itu sendiri. Oleh karenanya perlu mekanisme yang lebih rinci untuk bisa memastikan bahwa selain aktivitas berjalan seperti biasa, ketika new normal dilakukan, namun tetap mengindahkan yang namanya protokol kesehatan dan bukan sekadar ditegur atau tidak ditegur, kemudian ada petugas atau tidak ada petugas, tapi lebih kepada bagaimana nanti mekanismenya akan dijalankan. Radi. Ya, salah satu poin yang bagus juga tadi saya lihat dari pedagang, salah satu pedagang di sana mengingatkan untuk menjaga jarak, lalu memakai masker pada para pembelinya. Ini penting karena protokol kesehatan adalah hal yang mutlak untuk menjalankan kehidupan tatanan normal baru atau the new normal. Terima kasih Diana Valencia yang melaporkan langsung dari Pasar Hewan di Jatinegara, Jakarta Timur.